Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah mudahkan kita untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan bermajelis ta'lim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan barokah dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik untuk kita perbincangkan, yaitu 5 amalan yang mendatangkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 amalan yang mendatangkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada pembahasan, yang pertama akan kita bincangkan dulu pengertian syafaat. Apa sih yang dimaksud dengan syafaat? Kemudian macam-macam syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja syafaat-syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan yang kedua akan kita bahas 5 amalan yang mendatangkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syafaat artinya adalah pertolongan. Ibnu Katsir, seorang ulama yang menulis tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau memaknai kata syafaat ini. Dan beliau mengatakan syafaat artinya minta diampuni dosa atau kesalahan di antara mereka. Itu apa? Memintakan ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya sesama manusia. Ini namanya adalah syafaat. Contoh, kalau ada seseorang punya sebuah perusahaan, ya punya sebuah perusahaan. Nah, kemudian kita kenal sama owner perusahaan ini. Ada saudara kita yang pengen kerja. Nah, itu. Maka kemudian kita datang kepada owner perusahaan. Pak, ada ponakan saya yang insya Allah memiliki karakter yang baik, insya Allah memiliki pengalaman yang bagus untuk bekerja. Ini nanti kalau daftar silahkan dimudahkan. Nah, ini namanya adalah syafaat. Mungkin pendaftarnya ada 5, ya, dan ternyata kualitasnya, kepandaiannya sama semuanya. Ya, tapi kemudian apa? Karena kemudian yang satu ini tadi dapat syafaat ini, ya, ada orang dalam yang kenal ini tadi. Kemudian apa? Ya sudahlah. Ini karena ini adalah apa? Pinternya sama semuanya. Ini kenal ya dengan saudaranya, maka kemudian dimudahkan oleh ya pemilik perusahaan tersebut.
Nah, ini syafaat adalah pertolongan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja syafaat yang dimiliki oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak? Dan kita sebagai seorang muslim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sangat berharap syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa syafaat yang pertama. Ya, sehingga kemudian kita tahu dulu, ini loh syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan kelak di akhirat. Yang pertama adalah syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma? Uzma itu adalah al-azim, yaitu syafaat besar, yaitu syafaat agung, pertolongan besar yang Allah hadirkan melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaatul uzma ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu akan dirasakan oleh seluruh orang yang berada di padang mahsyar. Baik orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan mendapatkan syafaatul uzma ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang padang mahsyar, tentunya tidak terlepas dari sebuah peristiwa besar yang bernama kiamat, atau disebut dengan kiamatul kubro, kiamat besar, di mana bumi ini akan hancur, tata surya bertabrakan, bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua manusia, makhluk yang ada akan habis, mati semuanya. Dan segala sesuatu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian apa? Dalam riwayat iblis itu diberikan tangguh umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai yaumul kiamat, maka kemudian apa? Ya, malaikat atau iblis ini akan dikejar oleh malaikat maut. Ya, dimatikan, dicabut nyawanya iblis ini. Sampai disebutkan dalam riwayat ini, iblis ini langsung lari ya ke ujung dunia, akan tetapi kemudian apa? Akhirnya dicabut oleh ya malaikat pencabut nyawa, sehingga iblis ini akhirnya mati, habis batas penangguhannya. Setelah dicabut ini iblis, maka malaikat pencabut nyawa pun dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam riwayat itu dia mengatakan begitu sakitnya, begitu dahsyatnya. Ya. Padahal ini malaikat kerjaannya mencabut nyawa. Pada hari kiamat dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika terjadi kiamat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada yaumul ba'si. Itu hari kebangkitan di mana manusia seluruhnya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Saya sering membahas padang mahsyar ini, di mana manusia dikumpulkan ketika itu tanpa alas kaki, tanpa khitan, telanjang bulat, matahari didekatkan, seseorang akan merasakan rasa haus yang sangat haus, dan belum pernah dirasakan rasa haus seperti itu sebelumnya. Manusia akan merasakan rasa lapar yang begitu dahsyat, dan belum pernah merasakan rasa lapar seperti itu sebelumnya. Manusia akan mengalami kesusahan yang belum pernah dirasakan ketika itu, ya kesusahan yang ada di padang mahsyar. Maka semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan padang mahsyar itu waktunya lama, sehingga penduduk mahsyar ini saking capeknya, saking susahnya hidupnya, ya mereka datang, ini urusannya itu sudah luar biasa capek, susahnya itu luar biasa, sehingga mereka umat manusia datang berbondong-bondong menemui Nabi Adam alaihi salam, bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, minta syafaat kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, sesungguhnya engkau adalah bapak manusia, engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya. Tolong wahai Nabi Adam, ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar proses di padang mahsyar ini dicepatkan. Ya, sehingga kemudian selesai urusan padang mahsyar, segera ditimbang, segera dihisab, yang masuk surga masuk surga, yang neraka masuklah neraka. Berdoa, manusia itu semuanya datang kepada Nabi Adam alaihissalam
Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam mengatakan, wahai umat manusia, ya, sesungguhnya aku malu mau memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dulu ketika hidup di dunia, ya ketika aku diciptakan oleh Allah, aku pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai aku dikeluarkan, diusir dari surga. Karena kesalahan itu, kata Nabi Adam alaihissalam, aku malu mau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini aku sibuk memikirkan urusanku sendiri, malu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak bisa menolong kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para nabi ya pada hari itu memikirkan bagaimana keselamatan dirinya masing-masing. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat ini. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam mengatakan, wahai umat manusia, datanglah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama. Coba engkau datang minta syafaat kepada Nabi Nuh, agar Nabi Nuh berdoa, padang mahsyar segera selesai, agar Nabi Nuh berdoa, prosesnya dicepatkan, urusan dimudahkan. Berbondong-bondong manusia kepada Nabi Nuh alaihissalam. Berjumpa dengan Nabi Nuh, masih sibuk dengan dirinya Nabi Nuh alaihissalam. Cemas, memikirkan dirinya sendiri. Akhirnya kemudian umat manusia berkata, wahai Nabiullah Nuh alaihissalam, engkau adalah Rasul yang pertama. Berdoalah kepada Allah, wahai Nabi Nuh, agar segera disudahkan proses di padang mahsyar ini, diselesaikan proses di padang mahsyar ini, diringankan beban kami yang berat ini, wahai Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh alaihi salam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjawab permintaan mereka, wahai umat manusia, sesungguhnya aku malu mau meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika aku hidup, kata Nabi Nuh alaihi salam, aku pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatku ya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir yang begitu besar. Maka kemudian aku malu, ya aku merasa bersalah, wahai umat manusia, dan aku malu mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, malu kalau mau memohon memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku sibuk dengan diriku, urusanku sendiri, aku takut untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku berlepas tangan dari kalian. Coba engkau datangi Nabi Ibrahim alaihi salam, karena Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu tidak mampu memberikan syafaat kepada orang-orang yang ada di padang mahsyar tersebut. Maka kemudian sekelompok manusia datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, ketika datang kepada Nabi Ibrahim, karena saking dahsyatnya peristiwa ketika itu, saking capeknya peristiwa ketika itu, saking susahnya kondisi ketika itu, maka kemudian apa? Ya, manusia datang kepada Nabi Ibrahim, berjumpa kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, berikanlah syafaat kepada kami, wahai Nabi Ibrahim. Berdoalah kepada Allah agar cepat ini peristiwa selesai, urusan di padang mahsyar ini. Engkau adalah Khalilullah, wahai Nabi Ibrahim. Engkau adalah kekasihnya Allah, wahai Nabi Ibrahim. Maka di dalam riwayat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi Ibrahim ya tidak mampu memberikan syafaat kepada mereka, dan Nabi Ibrahim mengaku pernah berbuat salah. Ya. Apa kesalahan Nabi Ibrahim alaihi salam? Yang sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dilakukan Nabi Ibrahim itu bukan kesalahan. Kalau ditinjau secara syar'i itu bukan kesalahan. Namun saking jujurnya Nabi Ibrahim merasa kalau itu adalah sebuah kesalahan, sehingga dengan melakukan hal tersebut Nabi Ibrahim malu untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang pandai berbicara. Dan beliau mengatakan ya bahwasanya beliau telah melakukan kesalahan 3 kali. Ya, kalau dia omong bohong 3 kali gitu ya. Tapi ini bukan kebohongan. Tapi menurut Nabi Ibrahim ini sudah suatu kebohongan yang selayaknya tidak dilakukan.
Ya, apa saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Pertama, Nabi Ibrahim pernah mengatakan ini sakit. Sesungguhnya aku ini sakit, kata Nabi Ibrahim. Ya. Maksud Nabi Ibrahim ini adalah sakim di sini adalah sakit perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat umatnya melakukan kemusyrikan. Ya, bukan kemudian apa sakit badan. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan ini sakimun, sesungguhnya aku sakit. Ya, badan Nabi Ibrahim alaihissalam masih sehat. Tapi yang sakit adalah apa? Perasaan Nabi Ibrahim ketika melihat umatnya melakukan kemusyrikan. Kemudian apa? Menurut Nabi Ibrahim perkataan ini sakim itu sudah merupakan perkataan dusta bagi beliau. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita lihat sirah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ya bersama istrinya, ya Sarah, ya bersama istrinya Sarah pernah berjumpa dengan seorang raja ketika itu. Nah raja ini ya suka merebut istri-istri orang. Ya kalau apa datang ya ada suami istri ini nanti istrinya diambil ini sama raja. Ya maka kemudian ketika menghadap raja ini Nabi Ibrahim ditanya oleh raja ini, "Hai Ibrahim, ini siapa ini? Perempuan ini siapa?" Nabi Ibrahim kalau ngomong ini istriku, diambil ya istrinya sama raja ini. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, hai Ibrahim, ini siapa? Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, innaha ukhti. Sesungguhnya dia adalah ukhti, saudara perempuanku. Yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, innaha ukhti, itu saudara perempuan seiman. Ya, karena Sarah ini juga apa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian ketika ditanya, hai Ibrahim alaihissalam, ini siapa? Kalau Nabi Ibrahim mengatakan zaujati, istriku, diambil, maka Nabi Ibrahim apa dalam kondisi seperti itu untuk menyelamatkan istrinya, kemudian apa Nabi Ibrahim niatnya juga mengatakan apa saudara seiman ya yang beriman kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan innaha ukhti, sesungguhnya itu adalah saudara perempuanku. Ya, maka kemudian Nabi Ibrahim, ini suatu kebohongan atau enggak? Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang dianggap oleh Nabi Ibrahim itu adalah perkataan bohong, perkataan dusta, padahal tidak dusta. Kalau kita tinjau dalam syariat, ya, adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Quran. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, ya, kemudian disisakan berhala yang paling besar. Tampaknya dikalungkan di berhala yang paling besar itu. Kemudian ketika itu masyarakat datang. Ketika datang bertanya kepada Nabi Ibrahim, wah ini siapa yang menghancurkan berhala-berhala itu? Maka dalam Quran itu disebutkan Nabi Ibrahim mengatakan apa? Kabiruhum hadza. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan kabiruhum hadza. Ya, ini yang besar. Ini berhala yang besar. Kabiruhum hadza, ini berhala yang paling besar. Nah, kemudian apa? Maksud dari Nabi Ibrahim itu sebenarnya tidak mau menjawab pertanyaan orang-orang ini. Cuma Nabi Ibrahim ingin menunjukkan kepada mereka kabiruhum hadza. Ini berhala yang paling besar. Ya. Ini ada tauriyah atau apa namanya dalam syariat Islam ini, dan itu diperbolehkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi-kondisi tertentu. Maka kemudian apa ini dianggap oleh Nabi Ibrahim ini perkataan dusta yang ketiga. Contoh kalau ya hal-hal yang diperbolehkan seperti ini Bapak Ibu. Ada orang dikejar-kejar yang mau disembelih pakai golok. Ya. Contohnya di sini ada Pak Doni kan gitu ya. Wah ini mau dikejar-kejar sama penjahat ini pakai golok ini. Ya. Nah, ini kalau ketangkep ini bisa di telinganya mau disembelih telinganya kan gitu. Habis itu kemudian apa? Ada Mas Rere ya. Ya di pinggir jalan, nih Mas Rere di pinggir jalan, ya. Mas Rere di pinggir jalan. Ya. Kemudian apa Mas Rere ini ditanya ya sama penjahat yang bawa golok ini. "Hai Mas Rere, kamu melihat Pak Doni atau tidak?" Apa yang harus dilakukan Mas Rere, Pak? Jawab atau enggak? Kalau ngomong tidak, itu bohong atau enggak, Pak? Bohong atau enggak kalau tidak? Pak Doni lari-lari, ngomong sama Mas Riri, "Mas Riri, saya ini dikejar-kejar penjahat.
tolong saya mau sembunyi di belakang ke sini. Kalau ada orangnya tanya ke sini, tolong Mas Riri, ya kamu nggak lihat saya. Akhirnya Mas Riri kemudian apa? Penjahatnya datang, tanya sama Mas Riri, Mas, lihat Pak Doni nggak ini? Kurang ajar bener ini, kan gitu ya. Wah sudah kemudian apa berang ini, ya. Apa yang harus dilakukan Mas Riri, Pak? Jujur atau tidak? Ah ini saya tanya betul ini. Jujur atau enggak, Pak? Bohong. Lah bohong dosa enggak? Bohong dosa enggak? Gimana ini caranya? Ini Nabi Ibrahim ini tadi, innaha ukhti kabiruhum hadza. Ini seperti ini. Kalau dalam syariat. Maka kemudian Bapak Serere berpikir, wah, siap Pak Doni. Pak Doni nyumput. Kemudian apa? Akhirnya orang itu datang, Mas Rere bergeser. Tempatnya di sini kemudian bergeser satu langkah. Orang tanya, lihat nggak Pak, lihat Pak Doni nggak? Ya, lihat Pak Doni nggak? Maka kemudian apa Mas Rere mengatakan, semenjak saya di sini, saya tidak melihat Pak Doni. Semenjak saya berdiri di sini, saya tidak melihat Pak Doni. Bohong atau tidak Pak itu? Tadi kan di sini. Pas berdiri di sini, melihat ada Pak Doni. Tapi geser satu langkah ditanya. Pas saya berdiri di sini, saya tidak melihat Pak Doni. Nah ini diperbolehkan dalam kondisi-kondisi darurat. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hal yang seperti ini. Innaha ukhti kabiruhum hadza. Ini yang dilakukan Nabi Ibrahim seperti itu. Walaupun dalam syariat ini diperbolehkan, namun menurut Nabi Ibrahim ini sebuah kedustaan yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam malu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bedanya kita dengan Nabi Ibrahim. Kalau kita bohong terus menerus itu Pak kan gitu ya. Nggak malu-malu kita kan gitu ya. Ya, ada istrinya minta duit, ya pasabil ada duit atau enggak lagi nggak ada duit kan gitu ya. Ya, wah ini lagi telat ini duitnya kan gitu ya. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ya hal seperti ini sehingga kemudian apa? Hal tersebut menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam malu ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada umat manusia, datanglah engkau kepada Nabi Musa alaihi salam. Sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam adalah kalimullah, nabi yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba datang kepada Nabi Musa alaihi salam agar Nabi Musa alaihi salam ya memintakan syafaat untuk kalian. Maka kemudian manusia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia pergi berbondong-bondong menuju Nabi Musa alaihi salam. Mereka meminta, wahai Musa alaihi salam, sesungguhnya engkau adalah kalimullah. Berdoalah kepada Allah, wahai Nabi Musa, agar ya urusan padang mahsyar ini cepat selesai, prosesnya cepat, dimudahkan, diringankan beban kami. Engkau kalimullah, wahai Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa mengatakan kepada umat manusia ketika itu, wahai umat manusia, sesungguhnya aku malu mau meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dulu aku pernah melakukan sebuah kesalahan. Apa kesalahannya Nabi Musa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Pernah suatu hari Nabi Musa nonjok orang. Padahal nonjoknya itu nggak keras-keras Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika ditonjok mati ini orang. Ya sehingga kemudian apa? Ini Nabi Musa ini menjadi DPO ini, dikejar-kejar sampai kemudian apa? Yang keluar dari kota Mesir itu. Ya. Nah, ke atas kesalahan ini maka kemudian apa? Nabi Musa alaihissalam itu malu. Ya, maka kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, coba wahai umat manusia, ya pergilah Anda, pergilah kalian ini kepada siapa? Ya kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, pergi kepada Nabi Isa alaihissalam. Manusia berbondong-bondong Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menemui Nabi Isa alaihissalam. Kemudian apa mereka berkata, wahai Nabi Isa alaihissalam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa? Proses padang mahsyar ini dipercepat wahai Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam menjawab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jelas riwayatnya, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, wahai umat manusia, sesungguhnya aku malu mau berdoa minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dahulu diriku dan ibuku dijadikan Tuhan selain Allah. Kok hari ini saya mau minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya malu. Maka pergilah ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari yang sangat luar biasa di mana para nabi dan rasul angkat tangan tidak mampu memberikan syafaat kepada umat manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Maka manusia datang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut mereka, wahai umatku, kemarilah wahai umatku, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada kalian semua. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah bersabda, sesungguhnya setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab, memiliki doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kusimpan doaku, kata Rasul. Kusimpan doaku yang mustajab ini dan akan kugunakan doaku ini di padang mahsyar untuk mendoakan umat manusia agar mereka mendapatkan syafaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah masih hidup Bapak Ibu, tapi sudah memikirkan umat manusia di padang mahsyar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah masih hidup di dunia, sudah memikirkan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau umatnya akan kesusahan di padang mahsyar, kemudian Rasul simpan itu doanya untuk kita. Begitu cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, Bapak Ibu. Kenapa Rasulullah begitu cinta kepada kita, namun kita tidak pernah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, beliau adalah orang yang paling sibuk, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar manusia di padang mahsyar mendapatkan syafaat itu. Maka kemudian dalam riwayat, datanglah panggilan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangkitlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kepalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mengabulkan doanya. Maka kemudian terdapat seruan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkatlah kepalamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau berdoa, maka aku kabulkan doamu. Jika engkau meminta kepadaku syafaat, akan kuserahkan syafaat ini untukmu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu ya manusia mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berakhirlah proses padang mahsyar yang begitu melelahkan ini. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini syafaatul uzma. Syafaat yang pertama ya dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah syafaat agar pintu surga dibuka. Ini sudah jam ya 7, ya kurang sedikit. Tidak apa-apa, belum kita bahas Mas Riri kan gitu ya. Ya nanti diubah judulnya di YouTube itu, ya supaya kemudian penontonnya tidak kecewa. Ya katanya 5 amalan Pak Ustadz kan gitu ya. Mana 5 amalannya belum dibahas ya. Nanti diubah judulnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya daripada kita terburu-buru. Karena ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian apa? Bagi kita kemudian untuk membahas apa saja syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang kedua agar pintu surga dibuka. Ini ada hadis Bapak Ibu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu saya meminta dibukakan, lalu seorang penjaga malaikat bertanya, siapa kamu?
Aku menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, khusus untukmu, kata malaikat, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu untuk siapapun sebelum kamu masuk. Masya Allah. Ya, jadi hadis yang sangat luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menjelaskan kepada kita. Tidak ada orang yang masuk surga, Bapak Ibu, kecuali Rasul sudah masuk duluan ke dalam surga. Ya, maka ketika itu Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian agar dibukakan surga itu. Ya, maka ketika ya manusia menunggu di depan pintu surga, yang pertama kali maju masuk ke dalam surga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasul hendak masuk, maka malaikat penjaga surga bertanya, "Siapa?" "Saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian malaikat mengatakan, "Sungguh ya tidak ada orang yang masuk surga kecuali apa? Engkau telah memasukinya, kecuali engkau telah mengizinkannya untuk kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Siapapun itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, umat Nabi Nuh alaihissalam, umat Nabi Ibrahim alaihissalam, seluruh manusia yang yang ditakdirkan masuk surga, mereka tidak akan pernah memasuki surga kecuali apa? Atas izin dari baginda Muhammad SAW, kecuali Rasul sudah memasuki surga tersebut. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syafaat yang Rasul berikan bagi sebagian orang beriman untuk masuk surga tanpa hisab. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis, ya, dan hadis ini sahih hadisnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 70.000 dari umatku, kata baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan masuk surga tanpa hisab. Ya, masuk surga tanpa hisab udah nggak dihitung-hitung, Bapak Ibu. Ya, begitu apa? Kumpul di padang mahsyar, yaumil mizan, ditimbang amalnya, nggak ada perhisapan, langsung masuk ke dalam surga. Ini ada 70.000. Nah, ketika Rasul kemudian mengabarkan 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, berdirilah seorang sahabat yang bernama Ukasah. Langsung kemudian Ukasah ini berdiri, "Ya Rasulullah, ya, tolong ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doakan aku agar masuk dalam 70.000 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab ini." Namanya Ukasah, sahabatnya. Ya, namanya Ukasah bin Mihsan. Maka kemudian apa? Rasulullah berdoa memberikan syafaat. "Ya Allah, jadikanlah Ukasah ini ya Allah termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab." Maka kemudian diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sahabat Ukasah ini termasuk sahabat Rasul yang akan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Ketika Ukasah ini berdiri lagi sahabat yang lain, "Ya Rasul, saya juga pengen ya Rasul, doakan ya Rasul." Rasul mengatakan, "Engkau sudah didahului oleh Ukasah." Ini kalau nganu minta semua ini nanti sahabat-sahabat kan gitu ya. Ya, maka kuotanya ini terbatas juga ini Pak. Cuma 70.000 ya. Engkau telah didahului oleh Ukasah. Ini adalah apa? Syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga. Ya. Kemudian syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang keempat, syafaat bagi kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Ya. Syafaat ya bagi kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam riwayat ya, Rasulullah SAW juga memberikan syafaat bukan hanya kepada orang yang bertakwa saja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini perlu dicatat. Jadi Rasulullah SAW bukan hanya memberikan syafaat kepada orang yang bertakwa saja, khusyuk salatnya. Ya, tapi Rasul SAW juga memberikan syafaat kepada ahlul maksiat. Maka disebutkan dalam riwayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi yaumul hisab, dihitung amalan-amalan seseorang, ternyata ada orang yang beriman kepada Allah namun banyak melakukan kemaksiatan. Ditimbang, Masya Allah, ini orang ini ya suka mabuk-mabuan, ini ya dosanya banyak, betul kan gitu ya, tapi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian menurut hisab orang ini masuk neraka, Bapak Ibu. Nah, ini sudah, kalau ini nerakanya kan gitu ya. Ini nerakanya ini sudah dijajar-jajar ini depan ini kan ya.
Ya, dijajar-jajar. Ya, dipiting atau apa ini kan gitu ya. Nggak apa-apa ini kalau ngomong dipiting di sini ya. Nah, ini sudah ini mau dilemparkan aja ini ya. Nah, ini orangnya sudah mau dilemparkan ini. Ya. Akhirnya kemudian apa? Baginda Muhammad SAW memberikan syafaat kepada mereka. Ya Allah, itu adalah umatku ya Allah. Ya, walaupun mereka dosa besar, ya Allah, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Berikanlah syafaat kepada mereka, ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ahli maksiat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Kita lanjutkan sebentar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar kasih sayangnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, Bapak Ibu. Sampai orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala masih dimintakan syafaat, ya. Maka kemudian apa? Tidak ada halangan bagi diri kita untuk mencintai Rasulullah. Ya, wahai saudara-saudara kita yang mungkin merasa dirinya bermaksiat, ada nggak Pak orang hidup merasa dirinya bermaksiat? Banyak. Ya, kita pernah bertemu dengan beberapa orang itu, Masya Allah. Kita kemarin safari dakwah Pak, yang pergi ya ke bawah-bawah gunung Tanggamus itu kan gitu ya. Wah, kita bertemu dengan orang-orang itu yang Masya Allah. Ada orang ngaji Pak, ini ustadznya luar biasa, sabarnya luar biasa. Ya, nanti kalau ngaji itu para perampok-perampok, penjahat-penjahat itu ngaji Pak. Ya pengen belajar ngaji sakifah. Sama ustadznya diajarin. Ya sudah, mereka nggak sholat. Ya tapi masalah ustadznya ini nggak pernah ngomong ayo sholat lah. Ya pokoknya diajarin ngaji, nggak pernah kemudian nyindir-nyindir mereka. Ya kalau waktunya sholat, tunggu ya. Ya saya mau sholat dulu. Ditinggal gitu Pak. Ya saya mau sholat dulu. Masya Allah, di antara mereka ada yang sudah insaf Pak. Ya ketika kita ngaji pada datang, anak-anaknya dimasukkan kepada di pondok pesantren, ada juga Pak Ustadz yang masih proses. Masih proses itu bagaimana Ustadz? Ya belum mau sholat. Ya, jadi kalau kemudian ngaji itu bawa figur, ya bawa figur Pak. Coba bayangkan ya, ustadznya ngajarin ngaji bawa figur. Ya kemudian ya ini pada minum minuman keras, ya beliau buat kopi. Ya sampai suatu hari ada orang yang mau memfitnah beliau, diintip. Wah ini lihat ini garangan-garangan ini pada ngumpul tempat ustadz ini. Kemudian dipoto, sebret kan gitu. Besar di hati Ustadz Fulan ini sama aja mereka ngumpul untuk mabuk-mabukan kan gitu ya, ngaji masa ngaji sambil minum figur itu kan gitu ya. Ya Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan, padahal apa yang saya buat itu Pak Ustadz kopi itu Pak Ustadz kan gitu, mereka ya sudah bawa seperti itu diajarin ya. Jadi kita doakan ya, Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Jangan mentang-mentang kita ngaji di masjid A2A melihat saudara-saudara kita yang bermaksiat, oh ente ini penghuni neraka jahanam kan gitu ya. Rasulullah itu aja memberikan syafaat kepada ya orang-orang beriman yang berbuat maksiat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita tidak tahu kehidupan manusia seperti apa. Hari ini dia bermaksiat kepada Allah, wah ternyata besok pada hari kiamat mereka mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini juga jangan dijadikan dalil bagi yang bermaksiat. Ini dari kacamata kita melihat mereka yang bermaksiat, jangan kemudian kementus. Tidak apa-apa, kamu itu paling juga belum tentu mendapatkan surga. Siapa tahu saya mabuk-mabuk kayak gini besok dapat syafaat kan gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima, syafaat Rasulullah bagi orang muslim yang masuk ke dalam api neraka. Masya Allah. Ini orang-orang ini sudah masuk ke dalam api neraka, Rasulullah berikan syafaat kemudian diselamatkan. Oh iya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tutup ya, kita baru membahas tentang pengertian syafaat. Syafaat artinya adalah pertolongan. Syafaat Rasul ada 5. Yang pertama syafaatul uzma, yang kedua syafaat agar masuk ke dalam surga, yang ketiga syafaat bagi sebagian orang beriman untuk masuk surga tanpa hisab, yang keempat syafaat bagi kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Kemudian yang kelima, syafaat Rasulullah ya untuk orang kaum muslimin yang sudah masuk ke dalam api neraka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul utma. Syukur-syukur mendapatkan syafaat 70.000 manusia yang masuk surga tanpa hisab, kita masuk golongan mereka. Nah kalau bukan masuk golongan mereka, minimal Pak, minimal ini ya kita orang-orang yang kemudian kalau ditimbang itu
Ya, ternyata dosanya lebih banyak tapi dapat syafaat. Ya, kalau yang nyemplung ke neraka, ya janganlah ya, kita berdoa ya mudah-mudahan selamat. Ya demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.